Mari, mari kita mempersiapkan hati menyambut sabda Tuhan dalam Injil dan renungan yang dibawakan oleh Romo kita, Romo Hari Liong. Waktu kami persilakan Romo. Terima kasih Romo. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahan renungan kita pada siang hari ini, sabda Tuhan menjadi terang dalam hidup kita. Sabda Tuhan adalah terang dalam hidup kita. Ya, mari kita kan masuk ke bulan September. Kita sudah masuk ke bulan September yang diidentikan dengan bulan Kitab Suci. Tentu bulan Kitab Suci Nasional ini sudah Bapak Ibu, saudara-saudari ikuti itu ya. Sudah masuk ke pertemuan yang pertama. Tapi mari dalam kehidupan kita, Kitab Suci atau Sabda Tuhan itu bukan saja kita dalami ketika bulan September, tetapi ya dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, kita mau membaca Kitab Suci, mau dekat dengan Kitab Suci. Karena apa itu pentingnya membaca Kitab Suci bagi kita sekalian? Pentingnya Kitab Suci itu bagaimana? Mungkin kita di rumah sudah punya banyak Kitab Suci. Ya, di kamar saya ada 2 Kitab Suci. Di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari pasti ada Kitab Suci. Di mobil saya, mobil Samadi, itu juga ada Kitab Suci. Ya, jadi kalau saya memberi renungan ke bagaimana Kitab Suci sudah tidak usah dipindah-pindah, sudah siap. Ya di rumah kita juga, di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, Kitab Suci itu bisa lebih dari 1, lebih dari 2 atau sekian banyak. Tapi yang penting adalah mari kita membuka Kitab Suci, membaca Kitab Suci. Ya, apa pentingnya itu membaca Kitab Suci, merenungkan Kitab Suci. Dulu di sekitar tahun 89, awal-awal saya menjadi frater, itu ada bimbingan secara pribadi, visitasi, kunjungan dari Monsinyur almarhum Monsinyur Leo Sukoto. Lalu satu persatu Romo itu diwawancarai atau ngomong-ngomong secara khusus. Dan Monsinyur Leo Sukoto itu mengingatkan saya, mengingatkan kami, para frater, supaya rajin membaca Kitab Suci. Bukan hanya untuk kuliah, karena pada saat itu kami lagi awal-awal kuliah. Ada pengantar perjanjian lama, ada pengantar perjanjian baru. Tapi Kitab Suci bukan hanya digunakan untuk kuliah. Ya. Tapi ya dalam perjalanan hidup sehari-hari kami diminta, Monsinyur Leo mengingatkan untuk ya bacalah Kitab Suci. Ya. Karena apa? Monsinyur Leo almarhum mengatakan seluruh pertanyaan hidup manusia itu ada di Kitab Suci. Seluruh jawaban hidup manusia itu ada di Kitab Suci. Kita tidak usah cari jawaban lewat pikiran kita. Kita tidak usah capek cari jawaban mengenai hidup ini lewat pikiran ya. Pikiran itu harus digunakan juga. Tetapi Kitab Suci itu sudah memberi jawaban kepada kita sekalian. Apa yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita ini. Nah, dalam renungan saya tidak akan banyak-banyak, tapi setidaknya bisa kita lihat itu kegunaan Kitab Suci. Kita banyak Kitab Suci, tapi sayangnya itu jarang sekali kita pegang. Nah, kapan itu orang Katolik, katakanlah ya, kapan itu orang Katolik dekat dengan Kitab Suci? Ada yang jawab bulan September, oh enggak, belum tentu. Orang Katolik itu baru dekat dengan Kitab Suci itu kapan? Saya mengatakan mungkin orang Katolik itu dekat dengan Kitab Suci ketika dia itu sudah ada di dalam peti mati.
di dalam peti matinya itu ada kitab suci. Saya tuh kadang-kala begini, Romo ini di dalam peti papa atau mama, boleh ya saya taruh kitab suci? Oh silakan saja. Lalu saya tanya, mama selama hidup baca kitab suci enggak? Papa atau papa selama hidup baca kitab suci enggak? Ada yang bilang, baca, syukur kepada Allah. Tapi juga ada yang bilang, enggak. Ya kalau selama hidup enggak pernah baca kitab suci, ya bagaimana? Gimana ya? Nah, kan di dalam peti emang kita masih bisa baca itu ya. Gelap itu ya. Kalau sudah di dalam peti ya, mau ditaruh kitab suci juga silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Atau di dalam peti juga kita nggak akan bisa baca kitab suci lagi. Ya sudah meninggal itu ya. Kadang-kala juga di dalam peti orang sibuk, anak-anaknya sibuk, keluarganya sibuk, memasukkan baju, aduh, sudah percik wangi-wangian, sudah mau tutup. Anaknya bilang, oh belum, peti apa ini, di dalam peti belum ada pakaiannya. Pakaian dimasukkan begitu banyak. Saya mau ngomong nggak enak, mau nggak ngomong ya gimana, makan waktu itu ya. Oh kalau sudah meninggal di dalam peti nggak bakalan tukeran. Males pakai baju yang warna hijau, ganti warna putih, ganti nggak bakalan kok, ya. Nah, kitab suci itu kita baca selama kita masih hidup, bukan ya sama juga kapan itu orang Katolik dekat dengan rosario, punya rosario berbagai macam, ke kota A, Ciara, ke Posarang beli rosario, ke Senang Sono beli rosario, ke Lembang beli rosario lagi. Mungkin ke luar negeri, ke Lourdes, ke Fatima, ke Medjugorje, beli rosario. Tapi dipakainya? Belum tentu dipakai. Jadi kapan itu orang Katolik sungguh bisa megang kitab suci, megang rosario? Ya ketika di dalam peti. Tetapi kalau sudah di dalam peti menurut saya nggak akan yaitu doa rosario, salam Maria, yang sudah meninggal itu. Enggak itu ya. Nah, maka dari itu berhubungan dengan kitab suci, ya bacalah kitab suci. Kadangkala orang itu bertanya-tanya, saya hanya mau mengatakan jangan-jangan nggak pernah baca kitab suci, karena di dalam kitab suci itu ada jawaban. Suami istri misalkan saja, ya sederhana, ya. Suami kadang mengeluh atau istri kadang mengeluh, saya kok nggak sabaran ya sama istri saya. Saya kok nggak sabaran sama suami saya. Kok saya nggak sabaran sama anak saya. Saya itu maunya ngomel. Kalau ketemu istrinya mau ngomel. Ya ngapain nikah kalau begitu. Kalau ketemu istrinya maunya ngomel. Ketemu suami maunya ngomel. Ya untuk apa menikah? Mendingan nggak usah menikah saya pikir. Ya. Nah, kali waktu saya ditanya gimana ya Romo ya. Oh saya sukanya ngomel kepada istri saya. Aduh di kantor itu kalau ada pekerjaan banyak, lalu pulang ke rumah, aduh kadang-kala keluarga anak jadi sasaran kemarahan saya. Ya gimana ya? Nah, berhadapan dengan hal itu bagaimana Bapak Ibu? Ya kitab suci sudah menjawab menurut saya. Salah satunya di mana? Ya, saya memang tidak akan membacakan bacaan Injilnya, tetapi saya mau mengatakan, ya inilah dia pentingnya kita membaca kitab suci. Seperti tadi saya bilang, ada seorang bapak bercerita, sharing, kok kalau di rumah maunya ngomel ketemu istri, ketemu anak juga maunya ngomel, kok nggak sabaran dalam hidup ini. Mereka sudah hidup berumah tangga berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, sekian tahun. Mereka itu suka lupa. Lupa Bapak Ibu. Lupa apa? Lupa ketika mereka menikah. Coba perhatikan bacaan Injil yang dipakai ketika menikah itu apa. Berapa kali saya memimpin misa untuk perkawinan, memberkati perkawinan, bacaan Injilnya, bacaan pertamanya itu dari 1 Korintus bab 1 sampai selanjutnya. Dan ketika sampai di bab 4, sampai di ayat 5, 1 Korintus bab 1 ayat 1 dan seterusnya, ketika mulai dari ayat 4 itu sudah memberitahu kepada kita sekalian apa itu, ya. Kasih itu sabar, ya. Itu dia kalau ada orang suka ngomel, suka nggak sabar sama istrinya, sama suaminya, bukan saya yang mengingatkan,
Kitab suci itu sudah mengingatkan Anda sebagai istri, Anda sebagai suami yang kadang-kala nggak sabaran kepada suami atau kepada istri, entah kepada anak, sudah diingatkan dengan sepenggal kalimat. Kitab suci itu kalau mengingatkan kita nggak panjang lebar, tapi sepenggal kalimat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya, itu dari sabda bacaan 1 Korintus bab 13 mulai dari ayat 4. Banyak hal yang bisa kita lihat, ya. Saya mau mencari sepenggal kalimat. Ia tidak, ya itu dia. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu dia ya. Kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Diingatkan itu oleh kitab suci. Jangan cepat marah-marah lah. Marah-marah itu bukan cepat kita jadi tua, tapi membuat kita menjadi tidak sehat dalam hidup ini. Ya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kadangkala kita dendam, ya. Sama romo paroki dendam, sama ketua lingkungan dendam, sama pengurus yang lain dendam, sama tetangga dendam misalkan. Dengan siapa kita dendam, kita menyimpan kesalahan orang lain. Sepertinya kita ini kok nggak bisa damai. Nah itu, kitab suci itu 1 Korintus bab 13 itu sudah menjelaskan, sudah memberitahu kepada kita sekalian. Ya, itu salah satunya. Yang lainnya lagi, kitab suci itu, ya kadang-kala kita begini. Kalau kita dengan membaca kitab suci, kita lebih kenal dengan Tuhan Yesus. Dengan membaca kitab suci, kita semakin dekat, semakin mengenal, semakin tahu, semakin intim, semakin dekat siapa itu Tuhan Yesus. Nah, kita kan sudah jadi orang Katolik. Kita sudah dibaptis. Coba kita ingat kapan kita dibaptis. Saya dibaptis 13 Desember 1984. Waktu itu kelas 3 SMP, ya. Bapak Ibu kapan? Ya mungkin ada baptisan sejak bayi, katakanlah sudah lupa. Mungkin sudah sejak remaja, sekian puluh tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu, tapi oke lah. Dengan pembaptisan, kita ini menjadi murid Yesus, menjadi murid Kristus. Tapi kita ingat, kita bertanya ke dalam diri kita ini sudah mengenal Tuhan Yesus belum? Kita ini sudah mengerti Tuhan Yesus belum? Ya mudah-mudahan kita sungguh mengerti. Kita kerap kali mengadakan doa kerahiman ilahi, koronta gitu ya. Katakanlah kita sudah dekat, sudah mengenal intim dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita bertanya, apa yang membuat saya mau percaya sama Tuhan Yesus? Apa sih daya tarik Tuhan Yesus bagi saya? Apa yang membuat saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Ya. Kalau saya sih ditanya, kenapa saya mau menjadi pengikut Kristus? Jawaban saya singkat kok. Nggak mau panjang lebar. Karena di dalam Tuhan Yesus saya diselamatkan. Karena di dalam Tuhan Yesus, bila kita bertobat, kita pasti masuk surga. Benar nggak? Itu ada. Kalau kita ditanya, mana buktinya? Itu mengenai anak yang hilang. Salah satunya mengenai anak yang hilang. Ketika dia berdosa, dia keluar, minta warisan dari ayahnya. Dia keluar, dia jauh dari ayahnya. Lalu ketika dia sadar bahwa dia sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dia tidak layak lagi disebut anak Bapa dan dia kembali. Ya. Lalu bagaimana sikap si Bapak? Hatinya tergerak oleh belas kasih, mendapatkan anaknya itu, memeluk anaknya itu. Meskipun kita ini orang berdosa,
Meskipun si bungsu itu, anak yang hilang itu berdosa, tapi tetap diterima oleh si bapak. Diterima. Diterima bukan hanya, ya mari masuk ke rumah saya, kita makan, minum, enggak. Diterima itu berarti apa? Anak yang hilang itu kembali menjadi anak si bapak. Kan dalam pengakuan si anak itu mengatakan, saya tidak layak menjadi anak bapak, jadikanlah saya upahan. Ada itu di Injil Lukas. Upahan. Jadi dia pulang ke rumah si bapak, nggak dianggap anak, ya sudah, derajatnya diturunkan jadi upahan. Jadi budak, jadi pembantu, ya. Tapi si bapak itu tidak mengindahkan, dalam arti enggak, kalau kamu pulang, kamu kembali kepada saya, kamu tetap anak saya. Wah, pesta. Kenakan dia pakaian yang indah, kenakan dia cincin, beri dia sepatu, kasut gitu ya. Itu lembu yang tambun kita sembelih, kita pesta sebab anak yang hilang sudah kembali. Itu artinya kita diterima. Lalu yang sangat mengesankan juga adalah ketika Yesus dipaku di kayu salib, ada penyamun yang bertobat, ada penyamun yang ngeyel. Penyamun yang bertobat itu menegur temannya, ya, menegur temannya. Ya, kita pantas dihukum mati, tapi orang ini tidak. Lalu apa yang dikatakan oleh si penyamun yang bertobat ini kepada Tuhan Yesus? Ingatlah aku bilang kau masuk ke dalam kerajaanmu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Pada saat ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Itulah dia. Saya mengikuti Tuhan Yesus, saya mau mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus membersihkan saya dari segala dosa saya dan membuat saya untuk bisa layak kelak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, bahkan ya dalam Yohanes bab 6 ayat 39 ayat 40 katakanlah Tuhan Yesus mengatakan demikian, agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki hidup abadi dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah dia, di dalam Tuhan Yesus saya diselamatkan. Jadi refleksi saya, perjalanan hidup saya sejak dari tahun 13 Desember 1984 menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Kristus, dan juga kepada kita sekalian ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita ditanya kenapa saya mau menjadi pengikut Kristus, kitab suci sudah menjawabnya. Salah satunya Yohanes bab 6 ayat 40. Karena saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya memiliki hidup abadi. Dan saya bukan berarti saya ini, tapi kita semua, dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, di akhir perjalanan hidup saya dibangkitkan. Bapak Ibu, ketika mendengar kata hidup abadi, memiliki hidup abadi, ketika saya mendengar kata kubangkitkan, itu bukan berarti bukan sekedar kita mati lalu kita dibangkitkan. Kita mati lalu kita mengalami hidup kekal, bukan sekedar itu. Nah, saya kemudian mau mencari jawabannya. Apa itu kebangkitan? Apa itu hidup kekal? Ya, tadi pertanyaan awal, kenapa kita mau mengikuti Tuhan Yesus? Karena dengan mengikuti Tuhan Yesus kita akan diselamatkan. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu identik dengan kebangkitan, identik dengan hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Apa itu kebangkitan? Nah, saya mau mencari jawaban itu bukan lewat pikiran saya, tetapi saya kembali mau mencari jawaban dari sabda Tuhan Yesus lagi dalam kitab suci. Karena kitab suci itu adalah terang bagi hidup kita, memberi jawaban atas segala pertanyaan hidup ini. Ini baru tadi satu mengenai keluarga, ya, yang suka marah-marah, nggak sabaran. Nah, 1 Korintus bab 13 ayat 4 memberi jawaban. Kasih itu sabar, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, itu baru satu. Lalu yang kedua itu kenapa kita mau menjadi pengikut Kristus? Karena di dalam Tuhan Yesus saya diselamatkan. Diselamatkan itu berarti kalau saya nanti meninggal, kita akan masuk ke dalam kebangkitan, kita akan masuk ke dalam hidup kekal. Kemudian kita bertanya apa itu hidup kekal? Apa itu kebangkitan?
Tadi saya mengatakan mari kita cari jawaban bukan lewat pikiran saya, pikiran kita, tapi kita mencari jawaban lewat sabda Tuhan dalam kitab suci. Nah, dalam bacaan Injil Yohanes bab 17 ayat 24 ayat 25 dikisahkan Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Dan dalam doa itu bunyinya begini. Ini saya ambil dari buku yang ini ya. Buku ini. Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang kau serahkan kepadaku, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tinggal bersamaku di tempat aku berada. Nah, itu dia, ya. Saya mau mengartikan kebangkitan, saya mau mengartikan hidup kekal. Sekali lagi bukan lewat pikiran saya bisa saja salah, tapi saya mau mencari jawabannya itu dari sabda Tuhan Yesus. Kebangkitan atau hidup kekal di satu pihak benar kita mengalami kematian, tapi di lain pihak kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Nah, di sini kita mulai ketemu jawabannya. Oh iya, kebangkitan itu berarti kita meninggalkan dunia ini, hidup kekal itu berarti kita meninggalkan dunia ini, hidupku di dunia ini selesai, tetapi di lain pihak saya akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Dan inilah dia titik akhir perjalanan hidup saya. Saya menemukan jawabannya. Ya, saya akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita bertanya, kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Di mana itu saat ini Tuhan Yesus berada? Jawabannya sangat sederhana, singkat, padat, jelas. Tuhan Yesus tinggal di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan Allah. Jadi dengan demikian, kita sudah menemukan lagi jawabannya. Kenapa kita mau percaya kepada Tuhan Yesus? Karena di dalam Tuhan Yesus saya diselamatkan. Karena di dalam Tuhan Yesus, bila perjalanan hidup saya selesai, maka saya akan diajak tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, yaitu di dalam kerajaan surga. Ketika kita tinggal di dalam kerajaan surga, itulah dia keselamatan. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena sebenarnya kita sebagai manusia tidak layak masuk surga. Tidak ada yang layak. Saya pun tidak layak masuk surga. Kenapa? Saya sadar bahwa saya adalah orang yang berdosa. Jangan pernah mengatakan, saya bukan orang berdosa. Kita bukan orang berdosa. Jangan. Itu kesombongan rohani. Kalau kita mengatakan saya bukan orang berdosa, itu kesombongan rohani. Kalau saya mengatakan saya lebih suci daripada Anda, itu saya punya kesombongan rohani. Kalau kita menganggap diri kita ini lebih suci daripada orang lain, itu kesombongan rohani. Yang punya kesombongan rohani adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita punya kesombongan rohani, itu berarti kita ini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman ini. Dan tentu saja Tuhan Yesus tidak suka karena mereka hanya mencari kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, tapi lupa bahwa dirinya itu juga jahat, dirinya itu juga penuh dengan dosa. Mari kita sadar bahwa diri kita ini juga penuh dengan dosa. Ya, kalau kita meninggal sebenarnya kita nggak layak masuk surga. Tetapi ada Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa kita. Tuhan Yesuslah yang saya percayai, di mana saya beriman kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan Yesus, maka itu dia. Dari kitab suci kita bisa menemukan jawabannya. Untuk apa saya percaya kepada Tuhan Yesus? Karena di dalam Tuhan Yesus, kelak saya akan tinggal bersama dengan Dia. Bahkan Tuhan Yesus pun dari buku ini, di ayat selanjutnya, Yohanes bab 17 ayat 24-25 mengatakan, supaya mereka memandang kemuliaan Allah. Supaya kita kelak di sana memandang kemuliaan Allah. Ya, di mana kita memandang kemuliaan Allah? Ya, di dalam kerajaan surga. Kitab suci itu sudah memberitahu kepada kita sekalian. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kerajaan surga terbuka bagi kita sekalian. Di surga itu berarti kita diselamatkan, kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, kita memandang kemuliaan Allah. Ya, itu.
Coba bayangkan, ini baru 2 item ini mengenai kitab suci yang kita bahas. Apa pentingnya kita membaca kitab suci? Apa pentingnya itu sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin juga ada di antara ya bukan kita, tapi ada orang katakanlah yang suka main judi, suka minum-minum, suka alkohol. Ya itu juga jelas ya, suka narkoba. Ya, coba baca Galatia bab 5. Hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Kita ini diharapkan untuk bisa hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu apa? Kasih, sukacita, damai, kemurahan hati. Yang menurut saya itu identik dengan 1 Korintus bab 13 mulai ayat 4. Tapi Paulus juga di dalam Galatia bab 5 itu mengingatkan kita untuk tidak hidup di dalam daging. Apa itu hidup di dalam daging? Percabulan, pesta pora, kemabukan, perpecahan, kedengkian. Ya itulah dia. Kedagingan kita sudah diingatkan. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya, Romo boleh gak main judi? Nah itulah dia. Ya, 1 Korintus bab 5 mengenai daging, hidup di dalam daging. Kita sudah diingatkan, mari kita berusaha melepaskan kedagingan kita ini. Meskipun itu memang susah, tetapi mari kita lepaskan kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik. Memang ya, ingat Bapak Ibu ketika dibaptis, dosa asal dan semua dosa kita itu dihapus dengan sakramen baptis. Tapi jangan lupa, Agustinus atau Santo Agustinus mengatakan, konkupiscensi itu tetap ada. Apa itu konkupiscensi? Kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu ada. Dan akhirnya berapa kali kita meskipun sudah dibaptis, jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh lagi ke dalam dosa. Dosanya yaitu dia tadi kedagingan. Kedagingan. Marah pun kedagingan. Dendam pun kedagingan. Sombong, iri hati itu juga kedagingan. Kedagingan itu masih kuat dalam hidup kita. Nah, dengan demikian kita diingatkan itu. Ya, kitab suci mengingatkan kita sekalian supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Lalu seandainya kita ditanya lagi, lalu yang penting bagaimana Romo dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus? Ya, sebagai pengikut Kristus kita mau ngapain? Kita mau buat apa? Kita mau melakukan apa? Saya hanya menjawab lewat peristiwa yang terjadi di Gunung Tabor. Ketika Yesus dengan ketiga muridnya diajak ke Gunung Tabor, dan ketiga muridnya itu melihat transfigurasi, Tuhan Yesus berubah rupa, pakaiannya putih berkilau-kilau, sehingga para murid yang ada di situ takjub, kagum, memandang keagungan Tuhan Yesus yang berdiri. Ada 2 nabi yang begitu besar yang ada di samping kiri dan kanan Yesus. Murid menjadi begitu kagum ketiga murid itu. Nah, saya pikir itulah dia keutamaan kita sebagai pengikut Kristus. Kita kan sudah menyebut Ekaristi. Ya. Tubuh kita ini tabernakel berjalan. Karena dalam diri kita ini ada Tuhan Yesus yang hadir, yang kita sambut dalam Ekaristi. Ingat, di dalam tubuh kita itu ada Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa? Ya, tampilkanlah wajah Kristus. Tampilkanlah wajah Kristus dalam kehidupan kita. Dalam arti, tampilkanlah kasih, tampilkanlah kebaikan. Nah, itulah dia. Kita menampilkan kecemerlangan cahaya Kristus dalam kehidupan ini. Seperti hanya Tuhan Yesus berubah rupa, transfigurasi, sehingga penampilannya itu mempesona ketiga murid yang ada. Mari kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, ya seperti hanya Kristus itu juga tampil dalam arti ya mengagumkan dengan perbuatan kasih, perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan. Jadi dengan demikian kita mau terus-menerus meneladan Tuhan Yesus, mau terus-menerus ya mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam tidak bukan adalah kasih kebaikan itu. Nah, kita bisa lakukan itu.
Ya, kitab suci sudah benar-benar menjadi menurut saya ya pegangan dalam kehidupan kita ini, kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Sayang begitu banyak orang yang juga putus asa dalam hidup ini. Putus asa. Bahkan berapa kali juga saya dengar ada yang bunuh diri. Yang Katolik pun ada yang pernah bunuh diri. Ya, saya pernah mendengar ada 2 remaja setidaknya di Jakarta ini. Itu yang saya tahu, yang sebelumnya juga ada berapa kali lah ada orang yang bunuh diri. Padahal dia itu Katolik. Nggak kuat berhadapan dengan hidup ini. Ada yang bunuh diri karena diputus pacar. Diputus pacar lalu lompat dari apartemen. Dia pikir dia Superman kali ya. Lupa dia nggak pakai sayap, nggak punya sayap. Begitu jatuh meninggal. Ada seorang ibu kesal sekali. Ini peristiwa sudah terjadi sekitar 20 tahun lebih. Suaminya mabuk-mabukan, main judi, minta maaf, main perempuan, nggak ngurus rumah tangga, dia kesel, dia siram tubuhnya dengan bensin, dia sulut, membakar diri. Ya pokoknya ceritanya serem, akhirnya dia meninggal. Ya. Ada juga anak muda yang entah bagaimana apa itu trading forex itu ya, atau apa itu ya trading forex, duitnya hilang ratusan juta dan dia ambil apa itu kain gantung diri begitu ya. Orang Katolik rasanya nggak kuat menghadapi beban hidup ini. Ya Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau menjadi pengikutku, pikulah salib, sangkalah diri. Itu dia mengikul salib. Ya, beban hidup selalu ada. Dan dalam perjalanan hidup ini, di satu pihak menurut saya gini, beban hidup itu ada. Dan kita tidak mau kalah berhadapan dengan beban hidup. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk memanggul salib. Ya, kita harus kuat. Tapi bagaimana kalau kita nggak kuat? Apakah bunuh diri itu jalan keluar? Ya, kitab suci sudah menjawab itu ya. Pikulah salib. Tapi kalau beban hidup itu ini terasa berat bagaimana? Saya ingat lagi ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid naik perahu, lalu mereka ketakutan ketika perahu diombang-ambing oleh angin badai, angin sakal, air laut mulai masuk, air itu mulai masuk ke dalam perahu. Para murid ketakutan lalu teriak, Tuhan kami hampir mati. Kegentingan hidup, dalam kegentingan hidup. Lalu Tuhan Yesus bangun, lalu menghardik angin itu, dan laut menjadi tenang. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, mengapa kamu nggak percaya sama saya? Nah, itulah dia. Ya. Di satu pihak kita diminta untuk memikul salib beban hidup kita. Tapi di lain pihak, ketika beban salib, beban hidup kita terasa berat, oke, kita mau datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh percaya. Jangan menunjukkan diri sebagai orang yang tidak percaya, bunuh diri. Tapi mari kita memikul salib itu dan kita percaya salib yang diberikan oleh Tuhan Yesus atau salib yang kita pikul, kuk yang kita pikul itu tidak berat, ringan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu. Nah, ini Tuhan Yesus sudah memberi jawaban. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita bersyukur kita punya kitab suci. Bacalah kitab suci. Karena kitab suci itu benar-benar memberi jawaban atas segala persoalan hidup kita. Ya, banyak persoalan itu. Ya, dan kita bersyukur Tuhan memberikan kitab suci kepada Tuhan itu memberikan jawaban-jawabannya dalam kitab suci yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kuatlah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai, menguatkan kita semua. Jangan takut dalam perjalanan hidup kita ini. Ada Tuhan Yesus. Jangan khawatir dalam perjalanan hidup kita ini. Ada Tuhan Yesus. Seringlah membaca kitab suci supaya kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Romo Hari atas renungan dan Injil serta tegurannya kepada kita semua. Kita jadi paham dan mengerti
lebih sering untuk membaca kitab suci. Yang jujur kami juga seringkali malas membaca kitab suci. Dan kini kami mau untuk memulai lagi membaca, rajin membaca kitab suci karena semuanya jawaban Tuhan sudah ada di dalam kitab suci itu. Terima kasih Romo Hari, dan kami mohon untuk menutup ibadat kita pada sore hari ini dengan doa penutup dan berkat penutup dari Romo. Terima kasih Romo. Sebentar Bu Lina, bisa tanya Romo Hari? Oh ya, boleh. Romo, boleh tanya ya Romo? Ya. Nah, Romo tadi kan Romo bilang semua ada jawabannya dalam kitab suci, gitu ya Romo. Terus kemudian kalau tadi kan Romo, kalau suami sering marah-marah, enggak sabaran, apa ini loh jawabannya kayak gitu ya Romo. Nah itu loh jawabannya itu bisa nyari itu gimana Romo? Tahu jawabannya kalau marah-marah ke sini. Terus kalau mau kenapa kok percaya sama Tuhan Yesus? Ini jawabannya di Korintus atau apa Romo tadi cerita itu gimana caranya Romo? Supaya kalau ditanya orang gitu langsung tak buka jawaban di kitab suci gitu. Pertama kita baca dulu kitab suci. Kedua, baik kita kasih catatan ya. Oh kalau suami nggak sabaran sama istri, oh iya itu ada 1 Korintus bab 13 ayat 4 kasih itu sabar, atau yang saya baca Galatia bab 5 aduh kita tulisannya kecil mata saya agak rabun ini. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu ada lagi di ayat ke-28, demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya. Itu ada itu di kitab suci menurut saya. Di mana suami istri harus tunduk taat mencintai suaminya. Suami juga harus mencintai istrinya. Ada tuh di Efesus bab 5 ayat 22 28 itu ada jawabannya kok kitab suci ya. Lalu juga mengenai anak-anak juga ada itu sebenarnya ya. Efesus bab 6, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ada itu ya. Efesus bab 6 ayat 1. Ya itu yang saya kutip-kutip itu mungkin sebagian kecil ya. Yang lain-lain misalkan ya tadi yang kita kadang-kala mengalami ketakutan, kecemasan dalam hidup ini, itu Tuhan Yesus meredakan angin badai dengan para murid di atas perahu itu ya. Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kalian kurang percaya? Atau di manakah kepercayaanmu? Itu. Jadi kita baca dulu kitab suci ya. Intinya kita baca dulu ya Romo. Kita mau dulu membaca ya. Baru kita nanti diberi hikmat oleh Tuhan. Yang bagus-bagus atau yang gimana kita catat. Oh, kalau ini yang kurang percaya baca yang ini. Kalau saya suka cepat marah, suka dendam sama orang lain. 1 Korintus bab 13 ayat 4 selanjutnya itu ada itu. Menurut saya kita catat itu. Baik Romo. Oke, makasih Romo. Ya. Makasih Romo. Mohon doanya, doa penutup Romo dan berkat penutup. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur Engkau menuntun kami lewat kitab suci yang selalu ada dalam rumah kami, dalam keseharian, dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang meluangkan waktu untuk membaca kitab suci supaya kami semakin dekat kepadamu dan kami bisa menangkap arti maksud dari persoalan hidup kami yang kami hadapi karena Engkau memberi jawaban kepada kami. Engkau bersabda kepada kami dalam kitab suci, benar, sabdamu adalah pelita, terang bagi jalanku, cahaya bagi hidupku. Maka dari itu
buatlah kami untuk mencintai kitab suci, membaca kitab suci, dan akhirnya bersama Engkau ya Tuhan Yesus, kami menjalani hidup ini dengan bimbingan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dan akhirnya kasih-Mu sungguh kami rasakan, dan akhirnya kami mencapai titik final perjalanan hidup kami, bersatu dengan-Mu dalam kebahagiaan kedamaian kerajaan surga. Kami percaya Engkau melindungi menyertai kami sekalian. Dan biarlah di akhir pertemuan kami ini, Engkau memberikan rahmat-Mu, berkat-Mu kepada kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian semuanya, keluarga kita masing-masing, mereka yang kita doakan, mereka yang kita kasihi, selalu berada dalam berkat lindungan kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Haryo. Tuhan Yesus memberkati Romo. Terima kasih Romo. Ya.